Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi ini, wabarakatuh. kami CGP Angkatan 11, yaitu saya sendiri Nova Silviani Nuryanti dan rekan saya Pak Ruslan, akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Selamat siang Pak Ruslan, ada hal yang mau didiskusikan terkait pelajaran fisika hari ini? Siang, Bu. Iya, saya sedang memikirkan cara agar siswa lebih paham konsep gerak parabola. Rasanya mereka masih bingung, terutama saat menghitung kecepatan dan jarak dalam soal-soal aplikasinya. Jadi tujuan hari ini adalah membantu siswa agar lebih memahami konsep gerak parabola ya Pak, dan bagaimana menerapkannya dalam soal, begitu ya? Betul, Bu. Saya ingin mereka bisa mengerti konsep ini bukan hanya sekedar konsep, jadi bukan hanya menghafal rumus gitu loh, Bu. Menurut Pak Ruslan, apa yang membuat siswa kesulitan dalam memahami konsep gerak parabola? Apa yang sudah dicoba sejauh ini? Saya sudah menjelaskan teori dan sudah menjelaskan rumusnya di papan tulis. Juga kasih soal latihan. Tapi kelihatannya mereka masih bingung membedakan antara komponen kecepatan horizontal sama komponen kecepatan vertikal. Baik, jadi mungkin masalahnya ada di penjelasan yang terlalu abstrak dan kurang melibatkan mereka secara aktif ya Pak. Apakah Pak Ruslan pernah mencoba cara lain, misalnya eksperimen atau simulasi? Saya belum coba eksperimen langsung sih, Bu. Tapi saya pernah dengar tentang simulasi online yang bisa membantu untuk memahami konsep fisika, Bu. Bagus Pak Ruslan, bagaimana kalau coba melibatkan siswa dalam eksperimen sederhana di kelas? Misalnya menggunakan bola yang dilempar dengan sudut tertentu, lalu siswa mencatat waktu dan jarak tempuhnya. Kira-kira apakah eksperimen semacam ini akan membantu mereka lebih memahami gerak parabola? Wah, iya ya, Bu. Ide bagus, Bu. Saya bisa bawa bola dan stopwatch agar mereka bisa langsung praktek di kelas. Saya rasa ini akan membantu mereka memahami konsep gerak parabola secara langsung. Selain itu juga saya pernah dengar tentang simulasi online tadi, itu namanya simulasi PET, Bu, yang bisa memvisualisasikan gerak parabola. Jadi itu termasuk simulasi laboratorium. Mungkin saya bisa kombinasikan antara eksperimen langsung dengan simulasi PET tersebut, Ibu. Wah, luar biasa itu, Pak. Simulasi PET memang sangat membantu untuk memvisualisasikan gerak. Dengan menggabungkan eksperimen langsung dan simulasi, siswa bisa melihat konsepnya lebih jelas. Betul, Bu. Saya rasa dengan simulasi PET tadi, siswa yang kesulitan untuk membayangkan lintasan parabola bisa lebih mudah memahami bagaimana perubahan sudut, kecepatan yang mempengaruhi gerak. Mungkin saya juga bisa minta mereka untuk mengerjakan simulasi setelah eksperimen langsung, supaya mereka bisa membandingkan hasilnya antara simulasi dengan eksperimen, Bu. Ide yang menarik itu, Pak. Dengan begitu, mereka bisa lebih memahami, mendalami konsepnya ya. Setelah eksperimen dan simulasi, mungkin Bapak bisa ajak mereka diskusi tentang hasil pengamatan mereka. Hmm, iya, setuju. Saya bisa buat kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa saling bertukar pendapat. Dan mereka juga akan saling koreksi hasil pengamatan mereka masing-masing. Saya rasa pendekatan ini akan lebih interaktif dan membuat siswa itu lebih aktif terlibat semuanya, Ibu. Jadi, minggu depan rencananya Pak Ruslan akan melakukan eksperimen memanfaatkan simulasi PET. Bagaimana kalau
Setelah eksperimen, kita buat sesi refleksi bersama siswa, Pak, untuk mendiskusikan hasilnya. Saya juga bisa datang untuk mengamati jalannya kegiatan, dan kita bisa evaluasi bareng setelah itu. Nggih, Bu, seksi refleksi. Seksi refleksi setelah eksperimen. Emang mungkin itu akan membantu siswa memahami lebih dalam, itu saya setuju, Bu. Jadi saya juga akan tanyakan pendapat mereka tentang perbedaan hasil tadi. Jadi ketika siswa tersebut melakukan perhitungan melalui eksperimen langsung, mereka melakukan perhitungan melalui simulasi PET laboratorium. Mungkin bisa jadi bahan diskusi yang menarik itu, Ibu. Betul sekali, Pak. Membandingkan hasil dari eksperimen nyata dengan simulasi pasti akan membuat mereka lebih kritis. Apakah ada hal lain yang mungkin perlu disiapkan? Saya sedang memikirkan cara agar siswa bisa lebih aktif terlibat. Jadi siswa tersebut aktif semuanya terlibat dalam eksperimen. Mungkin selain mencatat waktu, mencatat jarak, saya akan mengajak mereka untuk mengukur. Jadi ada sudut lemparan. Kita pakai bola tadi, kita akan mengukur sudut lemparan dan menghitung kecepatan awal sebuah bola yang tadi dilemparkan. Jadi selain mengamati, mereka juga bisa latihan menggunakan rumus gerak parabola. Wah, itu ide yang cemerlang. Brilian sekali itu, Pak, idenya. Siswa pasti jadi lebih terlibat aktif dengan pendekatan itu. Setelah eksperimen dan diskusi, kita bisa lihat bagaimana pemahaman mereka berkembang. Jangan ragu untuk meminta saya membantu ya, Pak Ruslan. Misalnya dalam observasi atau memberikan umpan balik. Siap, Ibu. Saya akan mulai menyiapkan alat-alat untuk eksperimen dan mempersiapkan skenario untuk diskusi anak-anak tersebut dengan tema gerak parabola. Mungkin dengan adanya sesi evaluasi ini, kita bisa melihat sejauh mana mereka sudah memahami konsep gerak parabola tadi. Luar biasa, Pak Ruslan. Saya benar-benar mengapresiasi inisiatif Bapak untuk menggabungkan eksperimen praktis dan simulasi seperti PET. Ini pasti akan sangat membantu siswa dalam memahami konsep gerak parabola dengan lebih mendalam dan menarik. Good job, Pak. Terima kasih banyak, Bu. Mendapat dukungan seperti ini dari Ibu membuat saya semakin percaya diri dan antusias untuk mengajar dengan cara yang lebih kreatif dan interaktif. Semoga siswa juga merasakan manfaatnya, Ibu. Saya yakin mereka akan lebih terlibat dan tertarik, Pak, dengan pendekatan yang Bapak terapkan. Dengan metode ini, mereka bisa mengaitkan teori dengan praktek langsung. Saya sangat bangga melihat perkembangan Pak Ruslan sekarang. Terima kasih, Bu. Ini juga berkat bimbingan dan dorongan dari Ibu. Saya berharap kegiatan ini bisa meningkatkan pemahaman siswa dan membuat mereka lebih menikmati belajar fisika. Jadi fisika mudah dan menyenangkan, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Ruslan.